setelah ini kita akan lihat video Yes. Rangga umroh. Iya. Mana single lagi Mana tuh. juga, aku kemarin umroh, tapi aku udah double. Rangga, single. Halo. Sehat ya? Sehat banget ya. Alhamdulillah. Lama banget ya. Apa tuh? Seger banget tuh Rangga, beneran. Inilah Rangga yang tidak sedang mencari cinta, Tuh. tapi sedang mencari berkah. Ini Rangga, ini Serangga. Katanya ini pertama kali ya? Pertama kali alhamdulillah Kak. Umroh. Pertama kali. Cerita duduk. Coba Gimana nih? ceritain dong gimana Pertama kali rasanya. kan ada ya? Pertama kali, makanya Berapa hari? Ngerasa magical gitu. 9 hari, ah. Wih, 9 Alhamdulillah. hari. Apalagi pas kamu ulang tahun ya. Iya, ulang tahun juga kebetulan. Jadi alhamdulillah perginya tuh pas ulang tahun tapi nyampainya kan besoknya kan gitu. Dan kebetulan memang udah bertahun-tahun ditawarin untuk pergi umrah belum pernah mau gitu karena ngerasa kayak entar dulu deh liburan dulu gitu-gitu. Terus mungkin seiring bertambahnya usia pas tahun lalu tuh aku minta didoain sama temanku yang pergi umroh. Doain dong aku bisa pergi umroh juga gitu. Tiba-tiba 1 tahun kemudian diwujudin sama Allah. Amin ya Allah. Kenapa tahun ini akhirnya di ulang tahun kamu pengen umroh, nggak pengen liburan ke tempat lain? Mungkin ya itu dia karena udah ngerasa mungkin udah ngerasa cukup umur ya maksudnya udah dewasa. Oh ternyata perjalanan spiritual orang kan beda-beda ya Kak. Mungkin di saat ini kayak aku merasa aku lebih pengen mendekatkan diri dengan Allah. Terus kayaknya segala hal yang berhubungan dengan duniawi itu udah aku rasakan dari kemarin-kemarin gitu. Udah puas lah liburan kemana-mana gitu. Nah kayaknya mungkin ini kayak titik terakhir. Oh aku pengen liburan tapi pengen sambil sekaligus memperdalam ilmu agamaku gitu. Terpanggil cenah akhirnya ya. Tapi katanya ada satu artikel nih yang bikin kakak baru berangkatnya kemarin. Ini lihat nih artikelnya. Rangga Moela pecah tangis kenang pengalaman umroh penuh haru. Sempet takut dan menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Iyalah takut lah Kak karena kan aduh ini aja kalau ngomongin umroh tuh masih suka merinding gitu loh Kak. Karena aku ngerasa kayak aku diberangkatin ya Kak sama manajerku dikasih hadiah ulang tahun gitu. Jadi kayak itu sesuatu hal yang juga luar biasa gitu dikasih hadiah ulang tahun terus perginya bareng mama. Dan mamaku tuh mualaf Kak. Jadi ya kayak double lah berkahnya menurutku gitu. Terus yang mungkin selama ini belum siap karena aku merasa kayak ya kita sebagai manusia kan masih muda apalagi umur banyak dosa ya. Takut nanti kan orang-orang ngomongnya ntar ditunjukin loh di sana kejadian-kejadian yang lo bikin dosa nggak enak. Tapi karena niatnya dari Indonesia tuh benar-benar udah ibadah, ikhlas. Bahkan aku tuh bikin konten juga sama sekali nggak niat tiba-tiba dihubungin orang sana by Instagram. Jadi kayak kok banyak berkah yang aku dapatkan ya dan dilancarkan, benar-benar dilancarkan ketika ibadah gitu. Wow, justru pas di sana kamu malah ngerasanya damai tuh. Damai. Bahkan aku sempat nggak kebagian tuh sholat maghrib, nggak kebagian saf ya. Tiba-tiba ditarik sama pemuda Arab, Jadi ditarik, terus orang depan belakangku tuh nggak ditarik, aku ditarik sendiri. Terus orang-orang lain tuh disuruh minggir kayak belah lautan gitu loh. Terus ada satu tempat saf, terus mungkin karena itu hari Kamis, dikasih makanan Kak. Dan itu cuma aku doang pas aku nengok ke belakang, udah ditutup barikade gitu, pakai tali. Jadi kayak aku ngerasa ya Allah baik banget sampai aku sholat maghrib bener-bener nangis terus gitu. Apa yang kamu rasain? Allah bicara apa pada saat dalam perjalanan spiritual kamu ke umroh kemarin? Pas lagi doa-doa kamu berdialog. Kayaknya yang aku rasain adalah ketika aku berserah ya, semua kebaikan itu datang gitu. Jadi ya kita pasti punya masalah masing-masing ya gitu. Dan aku merasa kayak kemarin-kemarin tuh ujiannya lumayan banyak gitu, apalagi semenjak COVID ya Kak. Terus dengan itu kayak tiba-tiba setelah umrah tuh kayak aku mau lepas propertiku apa segala macam dimudahkan semua kejual apa segala macam. Aku dapat kabar waktu umrah tiba-tiba kayak propertiku ada yang terjual gitu. Ada jalan ada gitu jalannya gitu semua. Terus kerjaan-kerjaan juga dibukakan gitu. Depan Ka'bah, apalagi gitu juga di Madinah. Iya. Gemo, apa yang kamu rasain pertama kali ke Madinah sama pertama kali melihat Ka'bah di Masjidil Haram?
di Madinah tuh emang suasananya beda ya, memang tenang gitu, kedamaian yang aku rasakan gitu. Kayak begitu ngelihat Masjid Nabawi tuh, wah ini kayak bukan di dunia ya gitu, kayak magical gitu, lebih magical dari Disneyland menurutku. Terus begitu kita pergi ke Mekah, memang kan crowded banget, kondisinya beda banget sama Madinah. Aku tadi udah berpikir kayak, kok beda banget ya suasananya gitu. Di sini kayaknya senggol bacok gitu kalau di Mekah kan. Tapi begitu lihat Ka'bah pertama kali tuh langsung keluar air mata, nggak berhenti-berhenti kayak, ya ampun ini yang selama ini aku lihat di televisi, di gambar, tiba-tiba ada di depan mata. Betapa kecilnya aku gitu sebagai seorang manusia. Nothing ya. Apa sih hal yang menurut kamu ya magical lah yang terjadi? Karena kan banyak kebaikan terjadi di sana. Tapi yang menurut kamu tuh benar-benar menyentuh seolah-olah kayak Allah tuh ngomong sama kamu bahwa Allah begitu menyayangi kamu tuh momen apa kalau boleh tahu? Ada satu momen gak yang tidak terlupakan? Ya mungkin itu ya yang salah satu tidak terlupakan tuh yang waktu aku sholat maghrib itu. Terus memang aku kan perginya ini sama tour travel ya Kak. Jamaah yang lain tuh baik banget karena aku tuh dia udah takut karena pergi berdua mamaku tuh juga bukan tipikal yang pergi sendiri, ya dia pergi sendiri tapi suka lupa tempat gitu kan, udah mulai berumur kan. Walaupun fisiknya juga masih kelihatan muda, terus kaki juga udah nggak sekuat dulu waktu dia zaman muda. Jadi aku udah takut, aduh aku bisa nggak ya jagain mamaku. Terus kan safnya beda kan Kak, cowok dan cewek kan sholatnya beda. Jadi aku nggak bisa 100% jagain mamaku, tapi ternyata di rombongan itu pun ada yang pergi sendiri, perempuan dan masih muda. Jadi dia gandeng mamaku terus. Ya alhamdulillah ya kayak ya yang kecil-kecil begitu tapi ternyata berkesan banget buat aku karena aku ngerasa kayak udah ikhlas benar-benar mau ibadah. Ya udah beneran dikasih kesempatan untuk beneran ibadah gitu. Itu pertolongan Allah juga Iya. supaya melancarkan perjalanan kalian. Alhamdulillah. Ya memang banyak lah keajaiban sana. Tapi kan ada yang doanya pengen diungkapin, ada yang pengen dalam hati. Kalau kamu doanya boleh yang mau diungkapin atau yang udah kamu pendam sendiri? Aku sih doa tuh Buat nggak orang. ada yang spesifik, maksudnya gimana-gimana ya. Maksudnya beneran cuman pengen sehat, pengen ngebahagiain orang tua, pengen orang tua sehat terus. Terus udah gitu pengen karir juga lancar, kerjaan. Jadi bukan hal yang spesifik yang, aduh orang nggak boleh tahu nih, enggak sih. Ya umum aja. Pokoknya mau sehat, Iya. bahagia. Amin. Situ. Jodoh Banyak- nggak disebutin jodoh. Nih, Disebutin. sebutin jodoh. Disebutin. Ini kriteria nggak? Ini kriteria nggak nih? Cocok. Cocok. Ini cocok nggak nih? Yang penting seiman. Oke, duduk sini. Semua aja yang Mei, single. single. Bini orang bukan? Ah, Bini orang bukan? bukan dong. Oke. Nah, laki orang bukan? Bukan dong. Salaman lah kalau gitu jadi, udah. Kan. Biar apa? Bulan depan FYP kita ada acara. Dulu ada acara Uya Kuya yang cari jodoh ya. Ada nih. Uya Kuya nih. Jangan diganggu, dia lagi sibuk. Udah kita doain aja buat mereka. Amin, yang amin, baik, ya. amin. Tapi senang ya, akhirnya kamu bisa menjalankan di hari ulang tahun bisa berangkat umroh ya. Alhamdulillah. Iya. Next kita punya tamu. Tapi gini deh, tapi kamu ada saingan. Iya. Habis ini masih ada bintang Cewek tamu, single cewek lagi. single. Ya, udah gitu cantik lah. Ya kamu juga cantik. Siapa sih? Kalau lu kan antik ya. Parah kali gue. Tapi Siapakah dia? Tapi masalahnya dia suka sama Arafi. Ah, oke lah kalau begitu. Siapa sih? Mana nih? Setelah ini hanya di For Your Pagi. Kamu dimintain apa sama Raffi tadi? Nomor telepon. Nomor telepon. Ternyata udah ada. Kata udah ada. Aku udah ada. Emang udah pernah ketemuan? Udah dong, sering acara Bener gak? Acara di mana? Acara TV. Aku lapar. Aku pikir Aas. Green Flag. Ada yang pakai pay later Ya, Red flag. red flag. Red flag. buat pamer. Masa pakai Buat pay later pamer, buat iya. pamer? Kalau aku mah pay now. Pay now. Aku mau nanya sama kamu deh. Kamu punya obeng nggak? Obeng? Obeng. Nggak punya. Nggak punya obeng? Maksudnya sekarang atau di rumah? Punya kompor nggak? Punya, di rumah. Punya juga? Punya. Punya nomor telepon kan? Minta dong nomor telepon. Boleh nggak sih? Boleh. Hah? Boleh, boleh, Mana sih boleh. nomor telepon kamu? Enggak. Kan dapat nomor telepon beneran. Aku belum punya loh nomor telepon you. Bohong.
Bener. Astagfirullahaladzim. Aku belum punya nomor telepon you. Halo, damkar, ada buaya Oh, lepas damkar nih. sih. Buaya lepas nih. Oh, udah ada deh. Lu nyari Obeng. Udah ada. Ini Rangga ada, rumahnya Rangga ada. Udah, yuk ke rumah Rangga yuk. Iya, Nyari Obeng kan. ngapain di Kau sini udah cepetan. berdua-duaan? Paling juga nomor palsu. Parah. Kasih ya. Paling juga nomor palsu. Asli lah emang. Tadi ada di Obeng Nomor ada. mana palsu? Alamat ada yang palsu. Sorry. Kamu sini deh. Udah Livi, daripada kamu di ini nama dia, dibohong-bohongin sama Ini dia. tuh diapain? Diapain? Oh, jadi gabung. Ah, dasar buaya darat. Aduh, sini Livi, sini. Kakak belain Ricardo bukan? Iya dong, benar. I know you. Kenapa? Dia pasti tahu dong. Iya udah. Iya. Aduh. Udah lama ya aku nggak Livi, ketemu kamu ya. Kamu di sini Rangga, sini. Kamu dimintain apa sama Raffi tadi? Nomor telepon. Nomor telepon. Ternyata udah ada. Kata udah ada. Aku udah ada. Emang udah pernah ketemuan? Udah dong, kita sering acara. Denger gak? Acara di mana? Acara TV. Acara TV. Udah jangan TV aja ya, jangan lebih dari acara TV TV, aja, jangan ya. ya. Iya. Apa-apa kan kita kan always together. Ya, Forever. ya. Oke, tuh. Satu acara. Katanya Livi itu soalnya ini tersepona banget Livi, sama Raffi, Livi, Bentar, maaf. Livi. Kenapa? Bagus. Emang bener Livi katanya pernah terpesona sama Raffi Ahmad. Suka lagi dulu, ya suka Oke, banget. tahan dulu. Dulu denger gak dulu? Pas ketemu aslinya. kayaknya Bukan, nggak banget. karena fans you serem, jadi nggak jadi. Wah, diserang lagi nanti ini. Bahaya Hei, loh, ah. buat pepes aku jangan gitu. Livi tuh baik. Eh, Jangan tangan. begitu. Enggak, ini beneran. Cuma ada buktinya dulu, ada artikelnya. Ada Kita lihat. artikelnya. Nagita tuh kasihan sama dia, kasihan juga Livi. Sabar, Iya. kita lihat dulu sabar. Dia bilang, iya udah kamu. Sabar. Oh iya, oke. Podcast lama viral lagi. Livi Renata belak-belakan akui terpikat pesona suami Nagita Slavina. Oke Livi, coba ceritain Vi. Sebelum kamu Ya, di cancel gimana? culture, ayo cepetan. Fansnya ngeri loh, di cancel culture ntar. Jadi emang benar kamu terpesona. Jangan gitu, Livi tuh baik. Iya, iya. Ceritain dong gimana? Aku suka soalnya dia selalu jadi MC Sweet Seventeen teman-teman I dulu. Oh. Terus sejak hari itu kayak, oh ini orang lucu banget, gila semua teman I pakai dia gitu. Oh. Semua temennya pakai dia. MC, Oh. MC umur 17-an. Kayaknya bukan Raffi Ahmad deh, kayaknya Hendrik Chandra deh. Bener lagi. Salah kali. Heeh. Enggak. Oh, zaman dulu sama almarhum. Almarhum. Iya. Tapi aku juga lihat kamu dulu waktu di acara Sweet Seventeen, salah satu temen you di daerah Jakarta kan? Mohon maaf, lu Di kenapa? Jakarta kan? Iya, Jakarta. Iya kan, bener kan? Iya. Di salah satu hotel yang berbintang kan? Sweet Seventeen Iya. udah banyak banget. Apa? Ini Sweet Seventeen-nya udah banyak banget, pasti skripnya udah hafal semua. No, aku tuh jarang banget nge-MC, beneran. Ih, bohong. Kalau asik off banget air- ngobrolnya, kita tinggal aja deh. Bukan, serius ini. Ngobrolnya perasaan. Gue, Ada kita. Gue ini kalau on air mungkin setiap hari, ini biar pada tahu. Kalau off air tuh gue jarang banget. Buat gue Iya, tuh benar. Sabtu Minggu, mendingan gue lebih santai. Maksudnya kalau ada waktu. Jadi tuh aku inget banget waktu itu di ulang tahun salah satu hotel bintang, ya kan? Ada temen you yang ulang tahun kan? Nah itu kan ada you di situ. Ini kenapa ayu jadi kayak dipik gue nih? Ayu. Biasa aja kamu aku. Ah, ini aku punya sesuatu. Ah, gue colok. Cilok ini. Oh, sih. Apa tuh? Ini sesuatu yang Lu suka ya? Livi viral juga Oke selain lah. Raffi Ahmad. Kamu ya ini ya, Liv ya? Cilok ya? Kenapa, Ada Livi apa? kenapa dikasih cilok dia? Dulu I didn't know what cilok was. Ah. You don't know what cilok? Dulu, sekarang udah tahu. Oh, last year. Cilok itu ada singkatannya loh. Apa tuh? Habis cinta kecolok. Matanya. Mau nggak? You mau nggak? Ya terima kasih. Livi, aku mau. You mau? Aku lapar. Nih, Aku pikir Aas. Waduh. Udah. Livi, kamu kan masih muda, kamu kan cantik, karir kamu bagus. Udah, menurut gue berhenti ya. Ntar nyusul Inara loh. Udah. Jangan. Inara. Dia nggak paham. Maksudnya Mukanya nggak paham. nyusul jadi terkenal gitu loh. Tapi sekarang masih ngefans nggak? Masih. Masih. Kasih ya, aku bukan mau dia. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya nikah mungkin you kali jadi MC-nya. Yunika, oke, siap. Kalau gitu kita Tapi nikah. jangan mahal-mahal. Oh enggak. Tenang aja, nggak usah. Jangan mahal. You kalau Yunika, you nggak usah bayar. Ayang kasih hadiah nanti buat you sama pasangan. Tenang aja. Oke, Hadiah keluar. deal. Deal. Jadi kapan you nikah? You aja baru putus kayaknya ya?
Mohon maaf, you berdua masih pengen ngobrol. Ayo tinggal ya. Nih sekarang kita pengen lihat Kita challenge. red flag sama green, Green flag. Ya. Oke. Rangga sama Livi berdua kalian coba. Menurut kalian mana yang red flag, mana yang green flag? Kakak Ayu tahu gak Kak Rangga yang nyanyi You Know Me So Well? Ya tahu, Iya. smash. Smash. Hatiku mah cenat. Tadi shock banget tadi dengernya. You ngefans kan sama dia dulu? Enggak, suka lagunya. Tapi nggak ngefans. Nggak. Tapi suka lagunya. Ya you lihat dulu deh, rambutnya warna orange dulu dia. Bukan gue. Notice gak? Iya. Iya kan? Iya. Gue kayak hafal deh lagu. Oke, flexing ya, ini apa green flag atau red flag ya? Oke. Ini siapa sih ini orang nanya-nanya nih orang? Kan nge-host, ngelit. Kalau nggak ada gue nggak jalan nih acara lu sih, lu lengan sendiri, ribet lu. Santai aja. Kayak main handphone Santai lu. aja. Flex. Ntar lu lagi jawab dia sibuk main handphone aja. Flexing atau pamer, barang mewah, pakai pinjaman, ya, atau pay later itu termasuk red flag atau green flag? Ada yang pakai pay later Ya, Red flag. red flag. Red flag. buat pamer. Masa pakai Buat pay later pamer, buat iya. pamer? Kalau aku mah pay now. Red flag ya? We know, Red flag. Raffi, we know. Jadi, Jadi pay langsung letter cash-cash red flag. aja ya. Red flag. Iyalah kan jadi hutang nanti jadi nanti. Oke. Tiba-tiba pas pay letter mintanya ke kamu lagi bilnya ya. Jangan. Next May. Next ya, ikut suatu tren karena FOMO, biar nggak ketinggalan sama teman-teman itu, red flag atau green flag? Red flag. Red flag. Kamu nggak mau berdua? Nama FOMO-FOMOan. Kayak gak ada pendirian, Enggak. ya gak sih? Ya harus berdiri ya. Kalau laki-laki bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa berdiri dan punya pendirian. Oke, good. Lanjut. Dekat sama seseorang tapi nggak mau punya hubungan serius. Atau terjebak situationship. Ya, Itu red flag or green flag? Red flag lah. red flag. Tapi bukannya itu trial and error ya? Ya bisa juga Berarti sih. kamu green flag. Iya kan Jadi, so nyobain you dulu. okay. Kalau nggak cocok, Ya tapi kan dari awal tujuannya harus jelas. Oh jelas, maksudnya tapi tahu dari mana jelas atau enggak? Kan baru dekat. Ya kalau PDKT sama orang kan berantem tujuannya deh biar seru biar jelas. ribet dulu. Ayo dokter Richard sama gue lagi nggak ada materi nih. Jadi kalau kamu oke Ayo, kan? dong. Berarti kalau si Liv ini penganut tes on the road sama off the road. Test drive dulu, Iya, test drive test drive Kalau dulu. cocok dia beli mobil. Oke. Punya akun kedua buat stalking seseorang, itu red flag atau green flag? Itu kan normal gak sih? Normal aja You sih. punya, Punya. ya kan? Punya lah. You punya. Enggak punya. You Justru- pasti juga punya. Enggak, Ay nggak punya. Orang Ay, you. Ay aja Instagram berdua bini gua. Gua mana ada bini gua? Ya justru itu centang biru kan you. Kalau you nge-stalk kan kelihatan. Enggak, Ay nggak pernah stol. Oh, oke. Ay nggak. Nggak ada waktu. You masih mau lanjut? Ayo pergi dulu ya. Ya iya. Panjang nih. Terakhir. May. Kabur dari masalah tapi dengan alasan healing itu red flag atau green flag? Red flag. Aduh. Avoidant itu namanya. Iya. Red flag ya, dua-duanya ya. Itu nggak bertanggung jawab. Ya. Yes. Apa itu alasan healing? Justru kamu itu kalau mau bahagia, kamu jadi healing sendiri. Kamu healing berdua sama aku, bener gak? Kamu gitu dong. Ah, Ada tapi pernah cerita sama gue. Ah, udah jangan deh, udah. Oke, kalau itu kita sudahi acara ini. Kita sudahi, terima kasih ya. Oke buat Livi, terima kasih Livi. Thank you Terima kasih, banget. Livi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Oke, kalau gitu nanti ketemu lagi kita di FYP. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FYP for your pagi.